Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses bisnis pada Saka Kidswear, di mana yang di AMPU itu mata kuliah Enterprise Business Planning. Di sini sendiri ada daftar kelompoknya atau anggota kelompoknya. Yang pertama ada Audrey Mona, lalu kedua ada Erisa Octavia, terus ada saya sendiri itu Muhammad Dafa. Oke. Selanjutnya di sini apa saja yang akan kita bahas di di dalam presentasi ini. Yang pertama ada profil perusahaan, lalu yang kedua ada proses bisnisnya, dan terakhir ada usulan bisnis untuk proses bisnisnya tersendiri. Oke, next. Selanjutnya ini ada profil perusahaan Saka Kidswear. Nah, Saka Kidswear sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi, di mana perusahaan tersebut memproduksi pakaian-pakaian anak dimulai dari kemeja, celana pendek, celana panjang, dan juga kaos hingga jenis kota. Nah, untuk tempat produksinya sendiri terletak di Rancaikek di Kabupaten Bandung. Nah, sebagai perusahaan konveksi yang berpengalaman, dia juga didukung oleh jaringan produksi yang kuat dan SDM yang berkualitas. Saka Kidswear juga selalu memprioritaskan waktu dan kualitas, karena adanya keinginan kuat untuk selalu dinamis untuk menyesuaikan dengan perkembangan tren fashion saat ini. Nah, Saka Kidswear ini juga melayani pemesanan untuk jumlah banyak dengan minimal pemesanan 1 lusin. Dan juga Saka Kidswear dapat mengirim barang ke luar Pulau Jawa untuk pemasakan produknya. Oke, selanjutnya di sini adalah proses bisnis yang ada dalam Saka Kidswear. Yang pertama itu dimulai itu kita memberikan form pemesanan kepada customer. Lalu setelah itu kita merekap data pemesanan setelah diisi oleh customer yang dilakukan oleh marketing sales. Setelah itu kita menghitung bahan yang tersedia oleh supply chain management atau bagian supply chain-nya. Nah, setelah itu apakah bahan memenuhi? Nah, jika tidak, itu kita akan membeli bahan baku dulu, lalu membuat invoice, lalu pembayaran secara invoice bahan tersebut di bagian accounting dan finance, lalu menyerahkan bahan ke bagian produksi. Nah, kalau jika memenuhi bahan bakunya, itu akan langsung ke memproses pemesanan. Sama kayak yang tadi, setelah kita menyerahkan bahan baku ke produksi, itu kita akan melakukan proses pemesanan, di mana itu menyesuaikan ukuran, lalu melakukan pemotongan kain, lalu menjahit sesuai dengan desain dan melakukan pemrosesan pemasangan aksesoris sesuai dengan desain. Selanjutnya, setelah bagian produksi memproses pesanan tersebut, akan dilakukan quality control. Kemudian bagian produksi juga mengecek apakah barang yang dijual tersebut lolos quality control. Jika tidak, maka bagian supply chain management akan menyimpan barang defect di gudang atau barang yang di-reject. Kemudian bagian marketing and sales menjual barang defect dengan harga yang murah dan melakukan rekap data penjualan defect. Lalu bagian accounting and finance akan melakukan rekap data pembelian bahan produksi, penyimpanan, penjualan, serta laporan keuangan. Nah, apabila barang tersebut lolos quality control, maka bagian supply chain melakukan pengemasan. Lalu dari barang yang telah dikemas tersebut akan dilakukan data produksi oleh supply chain management. Selanjutnya di bagian marketing and sales, data barang produksi tersebut diberikan lalu ditentukan harga jual dan ongkirnya, lalu membuat nota pembayaran dan customer menerima barang serta nota pembayarannya. Lalu customer juga akan melunasi pembayaran dan marketing and sales menerima bukti pembayaran, lalu melanjut ke proses yang tadi, yaitu accounting and finance melakukan rekap data pembelian bahan, produksi, penyimpanan, penjualan, serta laporan keuangan, dan proses bisnis selesai. Nah, ini adalah usulan proses bisnis dari kelompok kami. Yang pertama harus menggunakan sistem komputerisasi untuk mendata persediaan, merekap data pemesanan dan keuangan. Yang kedua, memperluas pemasaran produk secara digital. Dan yang ketiga, adanya sistem update stok yang bisa diakses oleh customer secara real time. Yang keempat, menerapkan metode demand forecasting untuk periode penjualan baju. Dan yang kelima, melakukan pemeliharaan mesin secara berkala.
Oke, yang selanjutnya yang keenam itu melakukan pelatihan kepada karyawan untuk mengurangi human error. Lalu yang ketujuh, meningkatkan quality control-nya, dan yang terakhir itu menerapkan sistem ERP dalam proses bisnis yang berjalan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.